muka itu. Aduh, mau juga dong. Kamu materi apa? Maksudnya kamu bahasnya udah Sampai mana sih? Ini apa? Ya aku mau tulis apa aja sih, kayak mungkin pengertiannya, terus perbedaannya sama hukum pidana. Kalian tahu gak? Apa tuh? Aku sebenarnya juga nggak tahu sih awalnya, terus ya karena aku penasaran kan aku nyari dan ternyata beda tahu hukum acara pidana sama hukum pidana. Apa bedanya? Kalau hukum pidana itu yang mengatur perbuatannya. Jadi kayak misal nih, kalian bertindak, itu kan pasti ada hukum yang mengatur kan. Ada sanksinya apa, terus hukumnya berapa lama. Nah, itu namanya hukum pidana. Kalau hukum acara pidana, itu proses hukumnya. Misal kalian melakukan suatu hal, itu kan pasti ada sanksinya. Nah, kalian dijatuhi hukuman, terus diproses apa segala macam, itu namanya hukum acara pidana. Gitu. Baru tahu kan? Baru tahu. Makasih April. Makasih ya. Informasinya tahu banget. Coba kalau misalnya kalian nggak tahu, nanti ditanya sama Pak Musto. Ya juga sih. Apalagi Pak Gusuf sering nanya-nanya nih. Iya, makanya suka random-random, mbak kamu apa Betul gitu. sekali. Kalau boleh tahu, kalau dari pengertian acara pidana tuh apa sih? Pengertian lengkapnya gitu. Pengertiannya ya, penjelasannya. kalau pengertiannya itu hukum acara pidana itu serangkaian acara ya yang mengatur perbuatan hukum. Jadi perbuatan pidana. Nah, itu tuh biasanya ada proses-prosesnya kan. Prosesnya itu ada penyelidikan, terus penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai ke eksekusi putusannya. Kalau tujuan dari hukum pidana itu apa sih? Nah, kalau aku sih sebenarnya nggak tahu ya awalnya tujuannya apa. Cuman setelah aku baca-baca dari jurnal apa segala macam, dan juga nanya dari teman-teman forum lain itu, kan mereka udah dapat catatannya dari Pak Musto. Itu tuh ada melindungi kepentingan hukum dan pemerintah. Kan biasanya kan kayak gimana ya? Mungkin ada masyarakat yang ngawur gitu kan sama pemerintahnya, atau mereka berlaku semena-mena. Nah itu bisa itu tujuannya untuk itu. Terus juga untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Tahu nggak kenapa aku bisa kayak gitu? Kenapa tuh? Nah, jadi misal nih, aku sebagai terdakwa, aku melakukan suatu hal yang mungkin aja nggak aku lakukan, tapi aku difitnah sama orang. Nah, kalau misalnya nggak ada hukum yang mengatur itu, kan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Iya nggak? Nah, berarti itu nggak adil maksudnya. Nah, di hukum acara pidana itu ada kayak gitu karena ada proses-prosesnya, jadi udah pasti ada bukti-buktinya. Berarti harus ada bukti dulu ya? Iya, biar bisa dituntut. Kalau nggak ada bukti nggak bisa dituntut dong. Oke. Kan aku kan tadi udah bahas tujuannya. Sebenarnya tuh aku belum tahu tugas sama fungsinya apa. Kalian udah baca-baca belum sih? Karena aku udah nyari-nyari tuh kayak ada beberapa yang belum paham gitu loh. Mungkin kalian udah sering baca. Aku udah mulai baca-baca sih ini tentang tugas dan fungsi. Kalau menurut yang aku baca itu dari Bambang Purnomo itu kayak mencari putusan keadilan gitu, terus kayak menerapkan hukum dengan putusan yang berdasarkan kayak keadilan. Pokoknya terus kayak mencari dan menemukan kebenaran dengan benar gitu. Oh, berarti ngaruh sama tujuannya yang tadi ya. Benar-benar. Terus ada yang lain nggak? Terus kalau yang aku baca itu kedua tentang menurut R. Abdul Jamali itu kayak untuk menyelesaikan masalah yang menemukan kriteria hukum substansif melalui proses berdasarkan aturan yang terkandung dalam hukum acara. Oh iya. Iya sih. Dan kalau dari sumbernya itu aku cari dari Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, terus Mahkamah Konstitusi, ya atau disebutnya MK, terus putusan Mahkamah Agung yaitu peraturan MA dan jurisprudensi. Kira-kira bisa nggak ya kalau dari kayak turun-temurun gitu? Kayaknya sih Harusnya bisa sih. Karena yang lain kan bisa ya. Jadi kayak dari hakim-hakim yang terdahulu gitu kan turun-temurun, kasusnya sama. Ada asas-asasnya nggak ya? Aku penasaran deh. Ada sih, aku tuh tadi kemarin tuh baca dari KPS Pak Stop. Aku udah baca dia ada asasnya, banyak sih asasnya. Banyak banget. Banyak banget. Aku tuh bisa nyebutin ya.
itu ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Baru tuh yang kedua tuh ada asas infransentia, yang dimana itu pada dasarnya itu pengadilan memeriksa terdakwa tanpa kehadirannya. Jadi mereka tuh bisa memeriksa walaupun terdakwa tidak hadir. Perwakilan gitu. Iya, atau bisa disebut dengan in absentia. Baru yang ketiga tuh ada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, yang dimana masyarakat itu dapat mengikuti setiap proses persidangan, yang dimana hakim tuh jadi dapat menentukan apa hasil sidangnya. Oh, berarti itu bisa dipertanggungjawabkan. iya bisa sama kayak umum tuh bisa ya, masyarakat tuh bisa tahu proses hukum itu berlangsung tanpa ada ditutupi. Oh, gitu. Baru tuh ada asas persamaan di muka hukum atau disebut dengan equality before the law, yang dimana itu ini tuh kayak hukum memberikan jaminan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Baru tuh ada asas pengawasan, yaitu kejaksaan di sini tuh untuk mengawasi fungsi kejaksaannya dalam proses pengadilan. Itu ada prinsip praduga yang tak bersalah atau disebut dengan presumption of innocence. Itu biasanya sih tentang ini seorang yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi itu buat ada hukum tetapnya baru bisa dibilang bersalah. Kalau belum ada dia nggak bisa bilang bersalah dong. Baru tuh ada asas diferensiasi fungsional, yang dimana setiap aparat penegak hukum memiliki tugas dan fungsi yang terpisah-pisah. Jadi dimana kayak tadi kan bisa dibilang kejaksaan tuh mengawasi hakim apa, jadi fungsinya tuh beda-beda. Mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Berarti sesuai lah ya sama tujuannya. Sesuai dong. Dan semuanya tuh ada sangkut pautnya gitu loh. Keren sih memang. Jadi tadi kamu ada bilang kan ada tahap-tahap proses, ada Iya. penyidikan, Itu aku nggak tahu itu gimana. tahap prosesnya. Iya, satu ada penyidikan, yang dimana itu dilakukan oleh penyidik seperti polisi, jaksa, ataupun yang lain sebagainya gitu, dan mengumpulkan bukti keterangan dan menetapkan tersangka. Itu biasa sih jatuhnya kepolisian sih, kayak sidik jari, barang bukti gitu. Baru diserahin ke Iya, tuh ada penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menyusun surat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Jadi sebelum ke pengadilan, penuntut sudah seperti jaksa penuntut sudah menyiapkan semua berkas, menyiapkan semuanya sebelum proses pengadilan. Itu ada ketiga nih, yaitu tahap pemeriksaan di pengadilan, yang dimana tuh ada sidang pembuktian, ada hakim memeriksa bukti dan sanksi dan memberikan keputusan. Yang terakhir tuh ada upaya hukuman, yang dimana nih di situ udah melakukan sidang, ada sidang antara banding, yaitu mengajukan keberatan ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Baru ada kasasis, yaitu permohonan peninjauan oleh Mahkamah Agung atau MA. Baru ada peninjauan kembali, itu upaya hukum yang luar biasa. Jadi seperti itu tahap prosesnya. Aku kira tuh setelah diselidiki tuh bisa langsung ditutup, ternyata Nggak nggak bisa, ya. ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya kayak gitu. Jadi kayak mana ya, kayak tahap proses tuh banyak orang yang terlibat nih. Ternyata nggak sebenarnya, tapi nggak sesusah itu ya. Iya sih, karena kan mereka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Iya, Jadi bener-bener. semua bekerja sama. Jadi kalau kita ada apa-apa enak lah ya, kita cuma kayak minta tolong aja, Pak, tolong ini gimana gitu. Tapi prosesnya pasti panjang. Iya, panjang panjang. sih. Cuman kalau untuk kita masyarakat gampang lah ya, Iya, karena kita kan. menyerahkan ke yang Betul, jadi iya. lebih tahu kayak gitu. Iya, Harusnya pas betul. segala macam. Keren sih, keren. Jadi deh, semoga kita bisa Paham. ya nanti Iya, semoga kalau deh. misalnya random nih Mbak, kami baju kuning. Kuning Mbak, gimana itu? Aja tau nggak sih pakai baju iya lagi. Malah sama lagi nih. Ini kan baju pas gitu. Nanti kita tidak apa-apa kan, kita udah tahu, jadi nanti kita gampang jangan kayak Mbak, kok keren banget kan, saya belum jelasin, kamu kok udah baca. Kita kan udah belajar di luar Bapak, jam catatan bapak.